Sekarang saya tanya, Anda itu dari pihak pemerintah apa dari sini? Saya ini rakyat pribadi, Pak. Saya di sini. Kita masuk semua. Situasi aksi penyampaian aspirasi di depan perusahaan berlangsung dalam kondisi yang terkendali. Setelah melakukan koordinasi dengan koordinator lapangan, pihak keamanan secara persuasif mengajak perwakilan pendemo untuk memasuki area perusahaan guna melakukan dialog dengan pihak manajemen. Perwakilan pendemo dikawal melalui jalur yang telah ditentukan, dengan tetap mengutamakan keamanan, ketertiban, dan penghormatan terhadap hak setiap pihak. Sementara itu, masa pendemo lainnya tetap berada di lokasi aksi sesuai dengan kesepakatan dan berada dalam pengawasan petugas keamanan. Ternyata pejabat-pejabat kita hanya pepesan. Boleh, gak usah kerja, gak usah sekolah, boleh. Mari kita serbu satu. Tapi dengan gini catatan, pelan-pelan saja. Ada di situ kita hancurkan. Serbu. Ada di sini bersama orang-orang lokal yang ada di sini. Demikian, terima kasih. Kemungkinan kita akan ke sini untuk yang lebih besar lagi. Dua orang pelaku memasuki area dan melakukan upaya pencurian terhadap aset perusahaan. Aksi tersebut diketahui oleh petugas dan karyawan yang berada di sekitar lokasi, sehingga laporan segera disampaikan kepada petugas keamanan melalui jalur komunikasi yang telah ditetapkan. Setelah menerima informasi, petugas keamanan bergerak cepat menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan. Menyadari aksinya telah diketahui, kedua pelaku berusaha melarikan diri keluar area perusahaan. Petugas keamanan segera melakukan pengejaran dengan tetap mengutamakan keselamatan personel dan masyarakat di sekitar lokasi. Saat proses pengejaran berlangsung, salah satu pelaku melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian dengan petugas keamanan. Dengan mengedepankan teknik pengendalian yang sesuai prosedur dan penggunaan kekuatan secara proporsional, petugas berhasil melumpuhkan dan mengamankan kedua pelaku tanpa menimbulkan risiko yang lebih besar. Setelah situasi dinyatakan aman, petugas melakukan pemeriksaan awal terhadap pelaku serta mengamankan barang bukti yang ditemukan di lokasi. Kedua pelaku kemudian diborgol sesuai prosedur pengamanan dan diantar menggunakan kendaraan patroli menuju pos penjagaan untuk proses pendataan dan penanganan lebih lanjut sambil menunggu penyerahan kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Simulasi ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan, respons cepat, koordinasi yang baik, serta penerapan prosedur pengamanan yang benar dalam menghadapi tindak kriminal di lingkungan kerja. Dengan kesiapsiagaan seluruh personel, situasi darurat dapat dikendalikan secara aman, tertib, dan profesional. Dalam simulasi ini diperagakan prosedur penanganan keadaan darurat akibat terjadinya kebakaran di dalam area kantor. Kebakaran menyebabkan asap mulai memenuhi ruangan sehingga berpotensi membahayakan keselamatan seluruh penghuni gedung.
Setelah kondisi darurat teridentifikasi, alarm kebakaran dibunyikan sebagai tanda dimulainya proses evakuasi. Petugas keamanan bersama tim tanggap darurat segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan awal. Seluruh karyawan diinstruksikan untuk tetap tenang, menghentikan aktivitas, dan segera meninggalkan ruangan melalui jalur evakuasi yang telah ditetapkan. Petugas mengarahkan karyawan menuju pintu keluar darurat secara tertib, memastikan tidak terjadi kepanikan maupun penumpukan di jalur evakuasi. Dalam simulasi ini diterapkan prosedur penanganan korban akibat insiden kebakaran di lingkungan perusahaan. Setelah api berhasil dikendalikan, dan lokasi dinyatakan cukup aman untuk dimasukkan tim angkara. Tim tangkap darurat bersama petugas keamanan segera melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang berada di sekitar kejadian. Korban yang ditemukan jika dievakuasi ke lokasi yang aman, jauh dari sumber api, asap maupun potensi bahaya lainnya. Selanjutnya, petugas memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kondisi korban. Pemeriksaan awal dilakukan untuk memastikan kesadaran, pernapasan, dan denyut nadi. Apabila korban mengalami luka bakar, area yang terdampak ditangani sesuai dengan prosedur pertolongan pertama. Kemudian, luka ditutup menggunakan perban atau kain steril. Bila korban mengalami gangguan pernapasan akibat mengganggu asap, petugas membantu korban mendapatkan udara segar dan terus memantau kondisinya hingga bantuan medis lanjut siap diberikan. Selama proses penanganan, komunikasi dan koordinasi antar petugas terus dilakukan untuk memastikan setiap tindakan yang berjalan cepat, tepat, dan mengutamakan keselamatan korban. Setelah kondisi korban stabil dan penanganan awal selesai dilaksanakan, petugas menyiapkan proses rujukan ke fasilitas kesehatan. Korban kemudian dipindahkan dengan hati-hati ke dalam ambulan menggunakan peralatan evakuasi yang sesuai. Selama perjalanan menuju ke rumah sakit terdekat, petugas medis terus melakukan pemantauan terhadap kondisi korban serta memberikan penanganan yang lebih hingga di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis lanjutan. Simulasi ini menegaskan pentingnya respon yang cepat, pertolongan pertama tepat, serta koordinasi yang efektif dalam menangani korban kebakaran. Dengan menggunakan prosedur yang benar, keselamatan korban dapat lebih terjamin dan perlu dilakukan secara optimal. Pendampingnya silakan masuk di depan. Pasien telah berhasil ditangani dengan baik dan dievakuasi dengan cepat. Langsung dilakukan penanganan darurat sehingga langsung dirujuk ke
Belum, Pak. Tadi aman tadi. Saya pulang Jawa. Benar dan telah didorong rumah sakit terdekat. Untuk pegawai dapat kembali beraktivitas. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sekalian atas pelatihan kedaruratan yang ada di KSD Surabaya. Semoga semuanya senantiasa sehat selalu. Amin. Seluruh pegawai dapat meninggalkan titik kumpul dan kembali beraktivitas setelah mendapatkan arahan dari penanggung jawab masing-masing. Terima kasih atas ketertiban dan kerjasama seluruh peserta. Kebakaran telah selesai dipadamkan dan dikasih garis pengaman. Sekali lagi Bapak Ibu yang melaksanakan Simulasi kita bisa penanganan berkumpul di huru-hara, kebakaran dan pencurian telah selesai kita laksanakan pada Kamis Juli 2020. Terima kasih dengan acaranya hari ini, simulasi penanggulangan huru-hara, kebakaran dan pencurian berhasil sukses, dan untuk yang mengikuti acara bisa mempelajari dan untuk belajar gimana cara menangani kebakaran, pencurian dan huru-hara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua sivitas yang ada di KSD Surabaya atas bantuannya, kerjasamanya untuk pelaksanaan kedaruratan yang ada di KSD Surabaya. Kenapa kita harus melatih diri supaya ada kesiagaan kita jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Berbagai macam situasi pun bisa terjadi. Untuk itu, kepada sivitas semuanya, saya mohon untuk bekerja sama. Jika ada kendala-kendala yang kurang baik di antara kita harus bersatu dan bersatu. Tetap jaya, BRIN, dan kawasan Surabaya. Jaya, jaya, jaya. Perkenalkan, nama saya Jafar Sadik, perwakilan dari KKI Kebun Raya Dugun, mengucapkan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini cukup bagus dan memberikan pengetahuan kepada kami untuk kedepannya melakukan hal yang sama di tempat kami bertugas. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Gusti Ketut Aryasa dari kawasan KKI Bali. Ya cukup memberikan pengalaman yang bagus buat kedepannya bisa diterapkan nanti di Bali. Terima kasih. Kami KKI Kebun Raya Purwodadi menyatakan kalau kedaruratan yang ada di Surabaya ini sangat penting untuk kedaruratan ini sangat penting untuk kawasan dan keamanan dan ketertiban kita semua. Kemudian ini harus dilakukan di semua kawasan agar kita agar kita aware dengan situasi sekitar kita. Tadi kami mengikuti simulasi mulai dari demo, kemudian ada kebakaran, pencurian. Itu pengalaman pertama buat kami ya Pak untuk mengikuti simulasi semacam ini. Ini kegiatan yang dilakukan menurut kami ini luar biasa sekali karena kami yang di KKI KRP Purwodadi jadi lebih mengetahui gitu cara penanggulangannya. Sehingga kami sebagian dari sivitas yang ada di KRP itu dapat mengambil peran gitu untuk mengamankan aset negara. Terima kasih Pak. Oke,
Ini sangat penting bagi kita untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan dan kondisi kita, sehingga kedepannya jika terjadi ancaman apapun kita sudah siap menghadapinya. Terutama dengan lingkungan yang sekarang semakin padat di sekitaran laboratorium dan juga kawasan Surabaya ini, ada STP dan lain-lain, kita harus kedepannya mungkin berkoordinasi dengan pihak ITS untuk melaksanakan simulasi yang lebih besar lagi. Terima kasih. Kami dari tim Pusdadin MLT 6 Surabaya, untuk acara hari ini alhamdulillah berjalan lancar walaupun tadi sedikit ada kendala, tapi kami bersyukur dan terima kasih kepada Pak Waka sudah berkunjung di KST Surabaya. Salam sehat untuk BRIN semuanya. Salam BRIN.